I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi kami tentang perubahan organisasi dan manajemen stres. Sebelumnya kami perkenalkan diri, saya Ari Jonathan, Saya Agis Muhammad Farid Akbar. saya Andika Indra, Saya Syifa Leska. Saya Akbar Ananta. Nah, sebelumnya kita pengen ngejelasin apa sih itu perilaku organisasi. Menurut Caca sama menurut Akbar, apa sih perilaku organisasi? Kalau dari makalah saya, menurut Robbins dan Judge tahun 2013, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok, maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Nah, kalau menurut saya, pada dasarnya perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Perilaku organisasi sangat penting untuk setiap mereka yang terlibat di dalam manajemen perusahaan. Tujuan perilaku organisasi untuk memahami perilaku yang terjadi di dalam organisasi dan meramalkan kejadian yang terjadi di dalam organisasi, baik itu di perusahaan maupun organisasi masyarakat. Oh iya, kami di sini juga mau menjelaskan tentang pengertian perubahan organisasi dan manajemen stres menurut 3 orang perspektif, yaitu Kalau menurut saya, perubahan organisasi merupakan suatu yang sistematis, yakni perubahan dari sesuatu objek yang menarik untuk beberapa akademisi dan praktisi menjadi suatu objek yang menarik untuk para eksekutif perusahaan untuk kelangsungan hidup organisasi. Banyak para ahli berpendapat bahwa pengembangan organisasi bertujuan melakukan suatu perubahan. Maksudnya agar selalu dilakukan penyempurnaan dalam organisasi sebagai suatu sarana perubahan yang harus terjadi. Maka kemudian secara luas pengembangan organisasi dapat diartikan pula sebagai perubahan organisasi. Kalau menurut saya sih, perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Meskipun perubahan organisasi itu tidak secara langsung dapat memberikan manfaat, tapi beberapa praktisi tetap meyakini tentang pentingnya suatu perubahan organisasi untuk melakukan perubahan. menurut saya, manajemen stres merupakan fenomena yang pasti dialami oleh semua manusia. Dalam ilmu psikologi, stres adalah perasaan tertekan dan ketegangan mental. Karakteristik adalah respon individu terhadap perubahan dalam situasi atau situasi yang mengancam. Analisis kehidupan manusia seperti era saat ini menjamin bahwa semua manusia akan mengalami stres. Oke, kami di sini ingin menjelaskan tujuan dan jenis-jenis dari perubahan organisasi dan manajemen stres, yaitu dimulai dari tujuannya dulu. Tujuan dalam perubahan organisasi dan manajemen stres. Pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kedua, meningkatkan kepuasan karyawan. Tiga, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Keempat, meningkatkan retensi karyawan. Kelima, meningkatkan budaya kerja yang positif karena mengurangi tingkat absensi dan turnover. Ketujuh, meningkatkan adaptabilitas dan daya asing. Ada 3 jenis perubahan. Yang pertama, perubahan struktur, yaitu suatu struktur organisasi dibatasi oleh spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, dan lainnya. Yang kedua, ada perubahan teknologi. Manajer bisa mengubah teknologi yang digunakan dalam mengubah input menjadi output. Yang ketiga, ada perubahan personel. Perubahan ini melibatkan perubahan sikap, ekspektasi, persepsi, dan perilaku. Ada 2 jenis stres menurut Quick dan Quick tahun 1984. Yang pertama, eustress, yaitu hasil dari respons terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif. Yang kedua, distress, yaitu hasil respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif. Jadi kesimpulan dari
hasil kami, yaitu perilaku organisasi adalah studi yang menyelidiki perilaku individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Sangat penting untuk memahami tindakan dan perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Studi ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi perilaku organisasi, perilaku individu atau kelompok dalam suatu organisasi agar lebih efektif dilaksanakan. Organisasi yang selalu menghadapi berbagai macam tuntutan kebutuhan dan menuju organisasi yang lebih baik harus dapat menyelesaikan diri dengan berbagai macam perubahan dalam dirinya. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu mengikuti arus perkembangan zaman tetapi tidak meninggalkan citra khas dari organisasi tersebut meskipun metode yang digunakan tidak mengikuti perkembangan zaman. Organisasi yang memiliki rasa empati yang kuat lebih mungkin berhasil mengelola stres dan mengatasi stres. Hal ini dikarenakan organisasi yang memiliki hubungan emosional yang kuat dapat mengelola stres dan mengatasi stres dengan lebih baik. Koneksi emosional sangat penting untuk organisasi yang sukses karena membantu menjaga hubungan interpersonal dan mencegah kesalahpahaman. Organisasi dengan hubungan emosional yang kuat juga bisa lebih efektif dalam mengatasi masalah sosial seperti depresi, kecemasan, dan agresi. Kesimpulannya, organisasi yang memiliki hubungan emosional yang kuat dapat mengolah stres dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan dengan berfokus pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap manajemen stres. Organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan positif dan produktif. Sekian dari kami kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.